Pemirsa, nilai-nilai religius yang ada pada diri artis cantik Nia Zulkarnain akhir-akhir ini sepertinya terlihat semakin meningkat saja. Apalagi setelah kepergian suaminya Alex Zulkarnain ke pangkuan Tuhan akibat kecelakaan mobil saat latihan beberapa waktu lalu, Nia sepertinya sudah mempunyai komitmen kuat untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan hal itu, bulan puasa nanti Nia akan berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama sejumlah artis lainnya untuk kemarin baru aja kita makan siang, kita ngomongin lagi enaknya gimana, kan orang jadi berdesas-desus nggak enak gitu kan. Maksudnya ya udah kita jalanin aja dulu lah begini. Kalau dipaksain pun untuk maksudnya sama-sama lagi, ya udah kita hanya untuk ngebuktiin ke orang-orang kita tuh nggak apa-apa, nggak bener juga kan buat kita berdua. Lalu bagaimana dengan rencana perkawinan yang telah sempat diberitakan di berbagai media massa? Belum ada planning kalau sekarang. Sekarang kita berdua cuman yang jalanin kayak begini. Kalau emang Allah yang di atas ngizinin kita sama-sama, kita jalan sama-sama. Kita nggak berdua tuh sangat mengalir gitu loh. Tapi bukan berarti kita mengalir terus nggak ada juntrungan, enggak. Tapi tetap kita dengan tema bahwa nanti kita akan ada pernikahan. Tapi ininya prakteknya kita flowing aja kita. Insya Allah kalau Tuhan ngasih waktu yang tepat kita bisa menikah. Tapi kita mentargetkan diri tahun depan insya Allah. Sebenarnya bagaimana perasaan mereka masing-masing saat ini menyangkut hubungan mereka? Jujur baru kali ini aku nemu artinya cinta. Yaitu kalau itu seorang yang kita cinta itu hilang tuh berasa kayak nyawa kita tuh sebelah hilang. Aku sama dia tuh ternyata biarpun jauh akhirnya ternyata kita deket lagi, kita saling membutuhin, saling kangen atau sayang itu besar, ternyata kita baru sadarnya gitu. Pemirsa, setelah ditinggal untuk selama-lamanya oleh sang suami tercinta, artis Nia Zulkarnain sepertinya ingin total mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada bulan puasa nanti, putri artis Mieke Wijaya ini dipastikan akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan umroh. Lalu bagaimanakah cerita di balik rencana keberangkatan Nia Zulkarnain ke Tanah Suci Mekah? Kita simak saja penuturan Nia kepada tim Cek Nada Cek berikut ini. Pemirsa, nilai-nilai religius yang ada pada diri artis cantik Nia Zulkarnain akhir-akhir ini sepertinya terlihat semakin meningkat saja. Apalagi setelah kepergian suaminya Alex Zulkarnain ke pangkuan Tuhan akibat kecelakaan mobil saat latihan beberapa waktu lalu, Nia sepertinya sudah mempunyai komitmen kuat untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk mewujudkan hal itu, bulan puasa nanti Nia akan berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama sejumlah artis lainnya untuk melakukan perjalanan umroh. Bagi Nia, perjalanan umroh kali ini adalah untuk yang kedua kali setelah pada tahun lalu Nia memang sudah pernah melakukan umroh. Dan menjelang keberangkatannya itu, apa saja yang sudah Nia persiapkan? Memperbanyak doa-doa yang mungkin saya belum tahu ya. Doa-doa yang baik yang harus dibaca di sana, walaupun semua doa pasti baik ya. Mungkin ada doa-doa khusus gitu yang harus saya pelajari, lebih kepada kesiapan mental juga fisik dan peningkatan inilah keimanan dan ketakwaan saya lah, supaya benar-benar saya di sana ibadahnya tenang, nggak mikirin duniawi, nggak mikirin kerjaan di sini. Makanya saya pengen kelarin dulu sinetronnya. Mengingat ini adalah untuk kedua kalinya Nia melakukan umroh, lantas seperti apakah pengalaman yang pernah Nia peroleh dari perjalanan umroh pertamanya itu? Di sana itu nanti kalau orang bilang kelihatan langsung memang benar gitu. Kalau di sini kita suka bantu orang, suka nolong orang, ya kita ramah sama orang. Di sana semua orang ramah sama kita. Kita nggak mau minum gitu, kita nggak usah antri. Kayak pengalaman saya di sana, tiba-tiba saya lagi antri panjang, ada yang ngasih aja air zam-zam, gitu. Bagaimana di tengah sholat yang penuh, selalu di Madinah penuh, di Mekah penuh, tapi tetap aja kita dapat tempat yang enak, yang baik untuk kita bisa sholat dengan tenang. Saya dapat aja tuh Mbak, alhamdulillah gitu. Adakah satu permintaan khusus yang ingin Nia sampaikan pada umrohnya kali ini? Mudah-mudahan Allah kasih saya kekuatan yang luar biasa, kesehatan dan juga kedamaian hati, ketentraman batin dalam menjalankan hidup ini ya sendiri. Mudah-mudahan Allah terus bimbing saya di jalan yang benar, di jalan yang baik, saya dapat berkarir lebih baik lagi.
Pemirsa, hidup mati semua adalah rahasia Tuhan. Tidak seorang pun tahu kapan Tuhan berkehendak memanggil hambanya untuk menghadapnya. Seperti itulah kiranya yang bisa diungkapkan untuk kepergian Deli Rollis, salah satu personel grup band The Rollis yang pernah populer di tahun 80-an. Tidak banyak memang yang menyangka kalau Deli akan pergi lebih dulu dari kawan-kawannya di grup The Rollis, termasuk dari Bonnie Rollis, salah satu anggota The Rollis yang hingga saat ini masih terbaring sakit di Bandung karena penyakit stroke yang dideritanya. Selama ini Deli tidak pernah mengeluhkan sakit, termasuk penyakit jantung yang menyebabkan kematiannya. Meski usianya telah 53 tahun, Deli tetap terlihat bersemangat dan bergairah dalam menjalani kehidupannya. Itulah sebabnya kepergian Deli yang mendadak hari Rabu kemarin membuat hampir seluruh keluarga dan teman-temannya terkejut. Pasalnya Senin malamnya, Deli masih tampil di acara musik jazz yang disiarkan langsung oleh TVRI. Keesokannya Selasa pagi, Deli bahkan masih tampil bersama musisi-musisi lainnya di acara kuis Siapa Berani. Bahkan untuk bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Deli sempat terlibat dalam garapan lagu-lagu religius bersama penyanyi lainnya. Bersama teman-temannya dari The Rollis, Deli tengah mempersiapkan rencananya untuk tur dari kafe ke kafe dalam waktu dekat ini. Hal itu berkaitan dengan kesuksesan Deli dan The Rollis saat tampil dalam reuni 35 tahun The Rollis 11 Oktober lalu. Ketika itu kepada Cek dan Dicek, Deli pun menunjukkan keantusiasannya untuk membangkitkan kembali grup band yang pernah mempopulerkan namanya di belantika musik Indonesia. Di sini yang saya rasakan rasa syukur saya kepada Allah karena Allah masih memberi kesempatan sama kita untuk ya mudah-mudahan ini akan menjadi berkepanjangan. Semuanya ya karenanya itu. Kini semua pernyataan Deli itu tinggal rencana dan kenangan. Pria yang bernama lengkap Deli Djoko Arifin itu harus meninggalkan semua keinginan dan cita-citanya di dunia. Deli menghembuskan nafasnya yang terakhir di tengah tidurnya Rabu sore kemarin di rumah adik perempuannya Miryawati di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Semasa hidupnya Deli pernah 3 kali menikah. Tetapi dari ketiga istrinya itu hanya istri kedua Deli, Ines Santika yang datang, serta 3 anaknya dari perkawinan kedua dan ketiga. Saya terakhir telepon dia, saya minta maaf untuk karena bulan puasa. Iya saya sempat telepon, saya minta maaf sama dia kalau ada salah atau ada apa. Ya nggak tahu ya, mungkin udah ajal mungkin. Kaget banget, terus terang kaget. Kemarin masih tahu kabarnya masih bagus, masih biasa aja. Tapi sekarang ini ya mungkin Mbak juga bisa ngerasain gitu ya kalau orang terdekat gitu yang nggak tiba-tiba kayak gitu, gimana sih seolah-olah kayak nggak percaya, itu aja. Terus sekarang itu pas lagi deket-deketnya sama anak-anak saya, pas lagi sering ke rumah, telepon, komunikasi baik, dan saya sering lihat juga main dia ya. Jadi saya sangat kaget gitu. Kepergian Deli yang tiba-tiba memang tidak disangka, termasuk oleh para teman-teman musisinya. Pas saya dapat berita itu saya lagi kerja. Setengah enam sore itu saya lagi ada kerjaan ya, kontrak kerja. Dan saya langsung lemas, nangis, teman-teman sampai kaget. Loh, ada apa nih? Karena saya nggak percaya, karena saya janjian sama dia ini hari mau ketemu. Jadi saya kaget sekali. Saya pikir ini apa, kecelakaan atau apa gitu, kan dia sehat sekali gitu. Alhamdulillah ya. Yang saya dilihat dari Deli di akhir hayatnya itu begitu cepat dia menuju kepada kebenaran. Sebelum dia meninggal, begitu cepat dia katakanlah tobat. Begitu cepat dia kembali ke jalan Allah, begitu cepat dia katakan sholat perintah yang kita pernah diberikan oleh kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau menurut saya, ini saya menduga-duga ya, tentunya hampir sama saya. Impian dia itu kedekatan pada Allah. Itu yang saya tahu, karena dia begitu semangat untuk mendekatkan diri pada Allah. Saya baru ketemu almarhum itu kemarin Selasa, Seninnya ketemu. Itu dia menunjukkan memang fit sekali, sehat sekali, bahkan bercanda sama saya tuh seolah-olah dia kasih tahu nih, lihat badan gue udah bagus, ini kondisi bagus gitu. Terakhir saya ketemu dia pun masih pesan fotonya baru nyampe ke rumah saya tadi siang. Dia pesan dari kemarin itu foto, dia pesan 3 lembar. Itu aja yang dia pesan, dan fotonya baru nyampe tadi siang. Katanya sore orangnya udah nggak. Jadi foto terakhir di saya dia. Pemirsa, begitu banyak kenangan yang ditinggalkan Deli Rollis. Bisa jadi
Itu semua sebuah firasat yang tidak terbaca. Kepergian Deli menguatkan kembali keyakinan kita semua akan kehendak Tuhan Yang Maha Esa yang memang tidak dapat diduga oleh siapapun.